Pada zaman Rasulullah, hiduplah seorang pemuda yang bernama Zahid yang telah berumur 35 tahun, namun belum juga menikah. Dia tinggal di Sufah, Masjid Madinah. Ketika ia sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah datang dan mengucapkan salam. Zahid terlonjak kaget dan menjawabnya dengan agak gugup. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja?" tanya Rasulullah menyapa. "Allah bersamaku ya Rasulullah," kata Zahid. "Maksudku, kenapa engkau selama ini membujang saja? Apakah engkau tidak ingin menikah?" kata Rasulullah. Zahid menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan wajahku jelek. Siapa yang mau denganku ya Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk membuat surat yang isinya adalah melamar kepada wanita yang bernama Zulfah binti Sa'id, anak seorang bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya dan terkenal sangat cantik jelita. Akhirnya surat itu dibawa ke rumah Sa'id, dan oleh Zahid surat itu dibawa ke rumah Sa'id, ayah dari sang gadis tersebut. Karena di rumah Sa'id sedang ada tamu, maka Zahid setelah memberikan salam, kemudian memberikan surat tersebut dan diterima di depan rumah Sa'id. "Wahai saudaraku Sa'id, aku membawa surat dari Rasul yang mulia, diberikan untukmu, saudaraku." Sa'id menjawab, "Ini adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Sa'id agak terperanjat karena tradisi Arab pernikahan yang selama ini biasanya seorang bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan, dan yang kaya harus menikah dengan orang kaya. Itulah yang dinamakan sekufu. Akhirnya Sa'id bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid menjawab, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, wanita cantik yang bernama Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa sedikit tegang terhadap tamu ini? Bukankah lebih baik disuruh masuk dulu?" "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang sedang melamar engkau supaya engkau menjadi istrinya," kata ayahnya. Di saat itulah Zulfah melihat Zahid sambil menangis sejadi-jadinya dan berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, semuanya menginginkanku. Aku tak mau, ayah." Dan Zulfah merasa dirinya terhina. Maka Sa'id berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Dan sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasul?" Akhirnya Sa'id berkata, "Ini yang melamarmu adalah perintah Rasulullah." Maka Zulfah istighfar beberapa kali dan menyesal atas kelancangan perbuatannya itu.
dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa sejak tadi ayah tidak mengatakan bahwa yang melamar ini Rasulullah? Kalau begitu, segera aku harus dikawinkan dengan pemuda ini." Zahid pada hari itu merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa, dan baru kali ini merasakan bahagia yang tiada tara, dan segera pamit pulang. Sesampainya di masjid, ia langsung bersujud syukur. Rasulullah yang mulia tersenyum melihat gerak-gerik Zaid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana Zaid?" "Alhamdulillah diterima ya Rasulullah," jawab Zaid. "Sudah ada persiapan?" Zaid menundukkan kepala sambil berkata, "Ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa." Akhirnya Rasulullah menyuruhnya pergi ke Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar untuk membeli persiapan pernikahan. Dalam kondisi itulah Rasulullah menyerukan umat Islam untuk menghadapi kaum kafir yang akan menghancurkan Islam. Ketika Zahid sampai di masjid, dia melihat kaum muslimin sudah siap-siap dengan perlengkapan senjata seperti bersiap-siap berperang. Zahid bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita. Maka, apakah engkau tidak mengerti?" Zahid beristighfar beberapa kali sambil berkata, "Wah, kalau begitu, perlengkapan pernikahan ini akan aku jual dan akan kubelikan kuda yang terbagus." Para sahabat menasihatinya, "Wahai Zahid, nanti malam kamu berbulan madu, kamu akan menikah, tetapi engkau hendak berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Itu tidak mungkin." Lalu Zahid menyetir ayat sebagai berikut, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." Akhirnya Zaid maju ke medan pertempuran dan mati syahid di jalan Allah. Rasulullah berkata, "Hari ini Zaid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa." Lalu Rasulullah membacakan Al-Quran yang artinya, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadari." Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata, dan Zulfa pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia, izinkanlah aku mendampinginya di akhirat." Sebuah kata-kata yang perlu kita ingat di dalam hati dan pikiran kita.
Daun jatuh pun sudah diatur Allah, apalagi keinginan yang dimiliki manusia, kenyataan yang dihadapi, perjumpaan dengan orang-orang tertentu, perasaan yang begitu tidak menentu, semangat yang naik turun. Allah selalu punya maksud di balik itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.